Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Muhammad dengan NRP 50312011160. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riga Tasa dengan nomor NRP 503-120-1164 dari kelompok 6 OKKB 2020 Manajemen Bisnis ITS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raditya Raffi Johari dengan NRP 503-120-1165. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaid Fadila Elquds, NRP 503-120-1166. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halera Kristalika Dewanti Maharani dari Departemen Manajemen Bisnis dengan NRP 503-120-1170. Halo, namaku Cantika Yasmin, NRP 503-120-1171. Nama saya Azhara Yunindia, NRP 50-3120-1173. Saya Fitri Aulia Rijali, NRP 503-120-1174. Halo semua, perkenalkan nama saya Redita Birinta Putri Kristanti dengan NRP 50-21-20-1173. Nama saya Clarissa Rizati Safa Bintoro dengan NRP 503-120-1178. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Wirayuda, NRP 503-120-1231. Kali ini saya akan beropini mengenai perpindahan ibu kota dari Jakarta menuju Kalimantan Timur. Perpindahan ini merupakan pilihan yang sangat tepat karena dapat meminimalisir kerugian yang terjadi di masa depan, walaupun merenggut biaya yang sangat besar. Pendapat saya didasari oleh pendapat dari sisi bencana alam. Jakarta sendiri terletak di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa terletak di Ring of Fire atau cincin Samudra Pasifik yang rentan terjadi gempa bumi dan bencana letusan gunung berapi. Selain itu, menurut Nature Communication Journal di tahun 2019, pada akhir dekade ini terjadi kenaikan permukaan laut yang sangat signifikan, sehingga hal tersebut membahayakan Jakarta sendiri. Sekian opini dari saya. Di sini saya akan menyampaikan pro perpindahan ibu kota ke Kalimantan, yaitu akan lebih dimanfaatkannya sumber daya alam yang ada di Kalimantan, seperti di Kalimantan Timur dan Selatan. Karena dengan perpindahan ibu kota, otomatis perusahaan-perusahaan besar yang dapat mengelola sumber daya alam juga akan memindahkan kantor ke ibu kota. Sekian dari saya. Saya di sini akan menyampaikan pendapat saya yang kontra terhadap pemindahan ibu kota kita dari Jakarta ke Kalimantan. Kontra saya mengapa? Karena rawannya korupsi di proyek yang sangat besar ini, karena kan yang kita tahu sendiri yaitu pejabat kita yang tidak amanah, dan banyak sekali kasus korupsi yang terjadi di negeri ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pejabat kita itu rajin korupsi. Mengapa saya berani bilang gitu? Karena datanya ada, dan banyak sekali kasus-kasus proyek-proyek yang sangat besar tetapi tetap dikorupsi. Proyek besar yang penting pun ada yang korupsi, seperti pembangunan Wisma Atlet, terus kasus pembangunan asrama haji di Surabaya, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota yang menurut saya belum terlalu urgent atau penting, lebih baik tidak usah dulu, karena akan membuat ladang korupsi yang sangat besar. Dengan dana triliunan ini akan menjadi ladang korupsi bagi para koruptor. Jadi itu saja mungkin pendapat yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai tim afirmasi atau pihak yang mendukung pemindahan ibu kota. Salah satu alasan pemindahan ibu kota yang semula di DKI Jakarta ke Kalimantan Timur yaitu Indonesia perlu memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat ekonomi. Terdapat dua opsi untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama yaitu memindahkan pusat pemerintahan, yang kedua yaitu memindahkan pusat ekonomi.
Jakarta menjadi pusat ekonomi terbesar di Indonesia dan penyumbang ekonomi nasional terbesar berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS 2018 DKI Jakarta dengan total pendapatan domestik regional bruto atau PDRB sebesar 2.559,17 triliun rupiah, dan Jakarta merupakan jalur perdagangan internasional. Oleh karena itu, akan lebih sulit untuk memindahkan pusat ekonomi daripada memindahkan pusat pemerintahan. Salah satu dampak negatif apabila pusat pemerintahan atau ibu kota tidak dipisahkan dengan pusat ekonomi yang saat ini berada di DKI Jakarta, yaitu membuat kinerja keduanya kurang maksimal dan optimal, dikarenakan terhambat oleh kepadatan penduduk yang terus meningkat berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik atau BPS, dan Bappenas menyebutkan jumlah penduduk naik 0,7% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 10.504.100 jiwa. Tidak dapat dipungkiri bahwa penduduk DKI Jakarta akan terus bertambah tiap tahunnya. Beberapa dampak positif apabila pusat pemerintahan atau ibu kota dipisahkan dengan pusat ekonomi, yaitu yang pertama, menghindari dampak negatif aksi demonstrasi yang dapat mengganggu aktivitas bisnis atau kegiatan ekonomi masyarakat. Kedua, meningkatkan pengelolaan pusat pemerintahan dan pusat ekonomi lebih efektif, efisien, dan maksimal. Di video ini saya akan memberikan argumen kontra terhadap pemindahan ibu kota negara. Sebagai langkah awal, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas telah melakukan sejumlah kajian terkait tahapan pemindahan ibu kota negara. Bappenas memperhitungkan bahwa ada 2 skenario kebutuhan total biaya berdasar dari desain ibu kota negara, yaitu 466 triliun dan 323 triliun. Akan tetapi, menurut Dewan Perwakilan Rakyat Fadlizon, anggaran yang kurang lebih sebesar 466 triliun tersebut tidak dianggarkan dalam Rencana Anggaran Penerimaan Belanja Negara atau RAPBN 2020. Jadi, yang bisa saya simpulkan adalah rencana pemindahan ibu kota negara yang membutuhkan dana yang besar ini belum mempunyai kesiapan, terutama dari segi anggaran. Sekian, terima kasih. Di sini saya sebagai pihak yang kontra terhadap permasalahan pemindahan ibu kota. Menurut saya, pemindahan ibu kota bukanlah suatu prioritas, karena masih banyak hal yang lain yang lebih penting yang harus menjadi fokus dan perhatian utama pemerintah dibandingkan merencanakan pemindahan ibu kota. Contohnya seperti pemerataan anggaran pembangunan dan juga urgensi dalam hal utang negara. Indonesia terbilang masih belum bisa membuktikan bahwa ia mampu mensejahterakan dan memakmurkan masyarakatnya. Hal ini terbukti dari rendahnya pemerataan pembangunan dan juga pertumbuhan ekonomi yang masih belum stabil. Sehingga pemindahan ibu kota tidak sepatutnya menjadi prioritas utama pemerintah saat ini. Selain itu, hal ini juga akan menyita perhatian publik dan juga masyarakat jika dibahas lebih lanjut. Jadi intinya pemerintah sudah seharusnya mengesampingkan persoalan pemindahan ibu kota ini dan lebih berfokus kepada hal-hal yang lebih penting. Sekian, terima kasih. Saya ingin menyampaikan pendapat saya yang mendukung pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Yang pertama, menurut survei penduduk antar sensus atau SUPAS tahun 2015 menyebutkan sebesar 57% masyarakat Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sementara di pulau lainnya, persentasenya kurang dari 10%, kecuali Pulau Sumatera sebesar 21%. Di Kalimantan, persentase penduduk Indonesia hanya 6%. Sedangkan luas demografi Kalimantan sebesar 28% terhadap luas daratan Indonesia. Jika dibandingkan dengan Pulau Jawa memiliki luas demografi sebesar 7% terhadap luas daratan Indonesia. Dapat dibayangkan seberapa padatnya penduduk yang ada di Pulau Jawa. Oleh karena itu, dengan adanya pemindahan ibu kota, diharapkan dapat terjadi pemerataan penduduk Indonesia, sehingga penduduk Indonesia tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Terima kasih. Saya setuju dengan adanya pemindahan
ibu kota ke Kalimantan Timur karena letak Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang strategis dan berada di tengah Indonesia. Selain itu, berdekatan dengan kota yang lebih berkembang seperti Samarinda dan Balikpapan, sehingga lebih memudahkan pembangunan. Di sini saya akan menyampaikan tentang opini saya terhadap pemindahan ibu kota. Saya tidak setuju terhadap pemindahan ibu kota. Kalimantan Timur adalah salah satu provinsi yang memiliki lahan hutan yang sangat luas. Jika pemindahan ibu kota terjadi, maka lahan hutan yang ada di Kalimantan Timur pasti berkurang. Hal tersebut dapat menyebabkan meningkatnya resiko global warming. Selain itu, Kalimantan Timur juga sering terjadi kebakaran hutan yang menimbulkan efek kekeringan yang luar biasa. Bayangkan jika setengah hutan yang tersisa harus digunakan lagi untuk pembangunan yang besar. Hal tersebut dapat menimbulkan kurangnya SDA dan bertambahnya polusi. Sekian opini dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan opini saya mengapa saya tidak setuju terkait pemindahan ibu kota. Pemindahan ibu kota juga berdampak pada meningkatnya investor asing dan membuat sepi pasar investor domestik. Mengapa demikian? Karena hal ini dapat menyebabkan meningkatnya ketergantungan terhadap negara lain. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan SDM yang jauh lebih baik. Saya akan memaparkan beberapa hal kontra terkait dengan pemindahan ibu kota ke Kalimantan dari segi sudut pandang bisnis dan investasi. Yang terjadi adalah ketika pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur, eksekutornya adalah perusahaan-perusahaan yang besar yang sudah berdiri sejak lama dan terkadang dari asing juga, sehingga hal tersebut dapat mengeliminasi perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan-perusahaan startup yang juga berkecimpung dalam pembangunan infrastruktur. Dan juga ketika eksekutor tersebut dipercayakan kepada perusahaan asing, akhirnya perusahaan-perusahaan domestik untuk pembangunan infrastruktur tersebut tereliminasi dan tidak diperhatikan pembangunannya dan pengembangannya. Karena itu perusahaan-perusahaan kecil itu sebenarnya sangat-sangat perlu diperhatikan untuk pembangunan infrastruktur, terutama di pembangunan ibu kota baru. Sekian dan terima kasih.